Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog dan cerita, ya. Ini sudah masuk ke par 10 ya, cerita Alisa, seorang wanita yang berpakaian syar'i, cantik, dan di dalam cerita ini katanya alim ya. Ini kacamata saya kok buram ini. Sudah lama nggak dilap atau memang harus ganti kaca ya? Ganti kacanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena masih ada yang minta dilanjutin cerita ini, saya lanjutin terus ya. Lanjutin terus sampai mungkin sampai lama ya teman-teman, nggak pakai tamat. Atau mungkin bisa tamatnya itu 3 bulan ya. Kita bikin ceritanya ribet dan rumit alurnya sampai 30 par. Mungkin di saat 30 par itu masih ada yang minta dilanjutin, saya akan lanjutin cerita ini. Mungkin bisa jadi sampai 40 par, 60 par, atau bahkan mungkin sampai 100 par ya. 100 episode. Jadi kalau sudah 100 episode ini sudah kayak novel ya. Bukan cebung lagi ceritanya, dan alurnya juga harus ceritanya harus sesuai judul ya. Mbak Alisa yang sangat baik hatinya. Nah, berarti harus ada isi ceritanya harus ada tentang Alisanya yang baik hatinya. Oke? Jadi menurut saya sambil ketemu ide cerbung yang baru, saya akan terus melanjutkan cerita ini. Karena mencari ide cerbung itu sesuatu yang sulit ya teman-teman. Nggak gampang. Bagaimana alurnya dan ceritanya bisa ditonton terus oleh orang ya. Dan cerbung Alisa ini juga kalau masih banyak yang nonton, minta dilanjutin, kita lanjutin. Tapi kalau seandainya sudah berkurang penontonnya, sudah menurun ya, dan yang minta dilanjutin juga dikit ya, dari 100 penonton cerita Zian cuma 1 yang minta dilanjutin, ya berarti 100-nya 99-nya nggak setuju dilanjutin. Dan berarti meskipun mereka nggak komen minta lanjut, berarti mereka itu menanti cerita baru ya, atau cerita single. Kira-kira seperti itu menurut saya teman-teman. Jadi saya minta pendapat teman-teman, minta dilanjutin sampai lama atau hanya batas 1 episode lagi. Teman-teman komen ya di bawah ini ya. Kalau seandainya masih pengen dilanjutin, saya lanjutin banyak parnya. Kalau seandainya cukup sampai 1 par lagi, par 11, saya bikin 1 par lagi saja terakhir, dan kita ganti dengan cerita baru. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi komen ya di bawah video ini nanti ya, di komen, dikasih tahu. Dan jika ada saran bisa dikasih saran. Sebenarnya sebuah cerita itu jika ingin bikin panjang sangat bisa ya teman-teman. Asal nyambung dari episode 1 ke episode berikutnya. Ya, itu bisa. Bahkan kalau mungkin teman-teman pernah baca, ke sana aja, ajak teman main di sana. Main di depan, Kak. Kalau teman-teman pernah baca aplikasi novel online, itu ada cerita apa itu ya? Lupa saya judulnya teman-teman. Tapi penulisnya itu terkenal, Aisyah Khoir ya.
Dia bikin cerbung atau novel ya, bukan cerbung ya, novel. Sekarang itu sudah sampai 1800 bab ya. Dan itu penontonnya sudah banyak sekali. Awalnya dari 100.000 penonton setiap hari ya, 100.000 ya teman-teman setiap hari. Perlahan berkurang ya, dari 100.000 jadi 90.000, 70.000, 60.000, dan sekarang di bab yang ke 1800 lebih ini, kalau nggak salah saya pernah lihat itu tembus cuma ada 18.000 orang yang menonton. 18.000 orang itu sebenarnya bukan jumlah yang dikit ya. 18.000 loh teman-teman yang nonton setiap hari, meskipun awalnya 100.000. Berarti peminat ceritanya itu masih banyak ya. Makanya karena peminat yang baca masih banyak, terus oleh si penulis ya, si Mbak Aisyah Khair itu dilanjutin sampai 1800 bab, dan yang komen minta dilanjutin juga banyak ya. Jadi seandainya teman-teman mendukung cerita ini dilanjutin, cerita Alisa ini, bikin berapa part lagi misalnya, lanjutin terus sampai 20-30 part atau 40 part, saya akan lanjutin teman-teman. Asal masih ada yang nonton, masih ada yang baca kelanjutan ceritanya, masih ada yang minta dilanjutin. Umpamanya dari 10 orang teman-teman yang baca cerita ini, minimal 7 orang lah yang komen minta dilanjutin. Tapi kalau dari 10 orang yang nonton cuma satu yang komen minta dilanjutin, ya gimana ya? Berarti yang lainnya nggak nunggu. Meskipun mereka bilang kayak saya katakan di awal tadi, mereka bilang nggak minta dilanjutin, nggak usah dilanjutin ya. Berarti dia minta ini, nunggu cerita baru ya. Kira-kira seperti itu di video part 10 ini. Semoga teman-teman terhibur, dan saya ucapkan terima kasih. Tapi sayangnya hari ini saya nggak bisa ambil video pemandangan alam ya, untuk menemani teman-teman semuanya membaca cerita ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena ada kesibukan yang nggak bisa ngasih waktu ke saya untuk pergi keluar. Jadi saya terpaksa bagiin video kayak gini ya teman-teman, saya ngomong menyapa teman-teman semuanya. Semoga part 10 ini bisa menghibur dan ada nilai positifnya diambil dan negatifnya dibuang. Jadi penonton yang bijak, kira-kira seperti itu. Ya. Itu di luar tadi ada tamu ya, ada teman istri datang ya teman-teman ke sini. Istri saya mau ikut arisan di musola. Oke teman-teman, tadi dijeda sedikit videonya karena ada tamu yang datang ya. Ada bisnis sedikit sama teman lama ya. Berarti bukan tamu ya teman-teman. Kalau teman lama yang datang, tadi sempat diajak ngopi dan ya ngobrol-ngobrol ya, ngebahas bisnis. Katanya mau ngajakin bisnis, ada bisnis yang cukup menggiurkan ya, setelah kami bahas tadi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan semoga teman-teman terhibur dengan cerita Alisa ini.
cerita si Irwan dan Alisa. Irwan ini duda anak satu, ya. Dan Alisa ini seorang wanita alim yang usianya jauh lebih tua dari si Irwan. Dan Alisa ini nggak punya anak, tapi dia sudah bersuami, ya. Nah, seperti apa kisah percintaan mereka? Itu teman-teman bisa baca di part sebelumnya. Di part 1, 2, dan 3. Puncaknya itu di part 4 kalau nggak salah saya, ya. Si Irwan ini berhasil menikahi Alisa dengan berbagai macam drama dan konflik-konflik yang harus mereka selesaikan sendiri. Nah, itu dari atap rumah kedengaran suara hujan, ya. Sudah mau hujan, dan saya ucapkan sampai di sini. Semoga terhibur dengan cerita ini. Saya mau edit videonya dulu, mau upload cerita ini sore ini. Saya upload, teman-teman. Semoga masih ramai yang nonton, dan seperti yang saya bilang tadi, jika suka dengan cerita ini jangan lupa di komen, ya, minta dilanjutin atau enggak, kira-kira seperti itu, ya teman-teman. Jadi yang bisa saya sajikan di video kali ini hanya ini. Semoga terhibur. Oke, saya bukan penulis handal yang punya banyak kosakata, kira-kira seperti itu, ya. Jadi yang saya tulis apa yang ada di dalam pikiran saya kembangkan ke tulisan, saya bagikan. Oke teman-teman, saya ucapkan sekian terima kasih, dan sampai ketemu di part 11. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog dan cerita, ya. Ini sudah masuk ke part 10, ya, cerita Alisa, seorang wanita yang berpakaian syar'i, cantik, dan di dalam cerita ini katanya alim, ya. Ini kacamata saya kok buram ini. Sudah lama nggak dilap atau memang harus ganti kaca, ya? Ganti kacanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena masih ada yang minta dilanjutin cerita ini, saya lanjutin terus, ya. Lanjutin terus sampai mungkin sampai lama, ya teman-teman, nggak pakai tamat. Atau mungkin bisa tamatnya itu 3 bulan, ya. Kita bikin ceritanya ribet dan rumit alurnya sampai 30 part. Mungkin di saat 30 part itu masih ada yang minta dilanjutin, saya akan lanjutin cerita ini. Mungkin bisa jadi sampai 40 part, 60 part, atau bahkan mungkin sampai 100 part, ya. 100 episode. Jadi kalau sudah 100 episode ini sudah kayak novel, ya. Bukan cebung lagi ceritanya, dan alurnya juga harus ceritanya harus sesuai judul, ya. Mbak Alisa yang sangat baik hatinya. Nah, berarti harus ada isi ceritanya harus ada tentang Alisanya yang baik hatinya. Oke? Jadi menurut saya, sambil ketemu ide cerbung yang baru, saya akan terus melanjutkan cerita ini. Karena mencari ide cerbung itu sesuatu yang sulit, ya teman-teman. Nggak gampang. Bagaimana alurnya dan ceritanya bisa ditonton terus oleh orang, ya. Dan cerbung Alisa ini juga kalau masih banyak yang nonton, minta dilanjutin, kita lanjutin. Tapi kalau seandainya sudah berkurang penontonnya, sudah menurun,
ya, dan yang minta dilanjutin juga dikit ya. Dari 100 penonton cerita Zian cuma satu yang minta dilanjutin, ya berarti 100-nya 99-nya nggak setuju dilanjutin. Dan berarti meskipun mereka nggak komen minta lanjut, berarti mereka itu menanti cerita baru ya, atau cerita single. Kira-kira seperti itu menurut saya teman-teman. Jadi saya minta pendapat teman-teman, minta dilanjutin sampai lama atau hanya batas satu episode lagi. Teman-teman komen ya di bawah ini ya. Kalau seandainya masih pengen dilanjutin, saya lanjutin banyak parnya. Kalau seandainya cukup sampai satu par lagi, par 11, saya bikin satu par lagi saja terakhir, dan kita ganti dengan cerita baru. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi komen ya di bawah video ini nanti ya, di komen, dikasih tahu. Dan jika ada saran bisa dikasih saran. Sebenarnya sebuah cerita itu jika ingin bikin panjang sangat bisa ya teman-teman. Asal nyambung dari episode 1 ke episode berikutnya. Ya, itu bisa. Bahkan kalau mungkin teman-teman pernah baca, ke sana aja, ajak teman main di sana. Main di depan, Kak. Kalau teman-teman pernah baca aplikasi novel online, itu ada cerita apa itu ya? Lupa saya judulnya teman-teman. Tapi penulisnya itu terkenal, Aisyah Khoir ya. Dia bikin cerbung atau novel ya, bukan cerbung ya, novel. Sekarang itu sudah sampai 1800 bab ya, dan itu penontonnya sudah banyak sekali. Awalnya dari 100.000 penonton setiap hari ya, 100.000 ya teman-teman setiap hari, perlahan berkurang ya, dari 100.000 jadi 90.000, 70.000, 60.000, dan sekarang di bab yang ke 1800 lebih ini, kalau nggak salah saya pernah lihat itu tembus cuma ada 18.000 orang yang menonton. 18.000 orang itu sebenarnya bukan jumlah yang dikit ya. 18.000 loh teman-teman yang nonton setiap hari, meskipun awalnya 100.000. Berarti peminat ceritanya itu masih banyak ya. Makanya karena peminat yang baca masih banyak, terus oleh si penulis ya, si Mbak Aisyah Khoir itu dilanjutin sampai 1800 bab, dan yang komen minta dilanjutin juga banyak ya. Jadi seandainya teman-teman mendukung cerita ini dilanjutin, cerita Alisa ini, bikin berapa par lagi misalnya, lanjutin terus sampai 20, 30 par atau 40 par, saya akan lanjutin teman-teman. Asal masih ada yang nonton, masih ada yang baca kelanjutan ceritanya, masih ada yang minta dilanjutin. Umpamanya dari 10 orang teman-teman yang baca cerita ini, minimal 7 orang lah yang komen minta dilanjutin. Tapi kalau dari 10 orang yang nonton cuma satu yang komen minta dilanjutin, ya gimana ya? Berarti yang lainnya nggak nunggu. Meskipun mereka bilang kayak saya katakan di awal tadi, mereka bilang nggak minta dilanjutin, nggak usah dilanjutin ya. Berarti dia minta ini, nunggu cerita baru ya. Kira-kira seperti itu di video part 10 ini. Semoga teman-teman terhibur, dan saya ucapkan terima kasih. Tapi sayangnya hari ini saya nggak bisa ambil video pemandangan alam ya, untuk menemani teman-teman semuanya membaca cerita ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena ada kesibukan yang
apa nggak bisa ngasih waktu ke saya untuk pergi keluar. Jadi saya terpaksa bagiin video kayak gini ya teman-teman. Saya ngomong menyapa teman-teman semuanya. Semoga par 10 ini bisa menghibur dan ada nilai positifnya diambil dan negatifnya dibuang. Jadi penonton yang bijak, kira-kira seperti itu. Yo. Hah? Itu di luar tadi ada apa? Tamu ya, ada teman istri datang ya teman-teman ke sini. Istri saya mau ikut arisan di musola. Oke teman-teman, tadi dijeda sedikit videonya karena ada tamu yang datang ya. Ada bisnis sedikit sama teman lama ya. Berarti bukan tamu ya teman-teman. Kalau teman lama yang datang, tadi sempat diajak ngopi dan ya ngobrol-ngobrol ya, ngebahas bisnis. Katanya mau ngajakin bisnis, ada bisnis yang cukup menggiurkan ya setelah kami bahas tadi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan semoga teman-teman terhibur dengan cerita Alisa ini, cerita si Irwan dan Alisa. Irwan ini duda anak satu ya, dan Alisa ini seorang wanita alim yang usianya jauh lebih tua dari si Irwan. Dan Alisa ini nggak punya anak, tapi dia sudah bersuami ya. Nah, seperti apa kisah percintaan mereka itu